Kembali bersama kami di NTV Prime pada 10 November nanti kita akan sama-sama mengetahui siapa-siapa saja sosok pahlawan nasional. Dan salah satu nama yang diusulkan adalah Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Dan kita akan kembali melanjutkan perbincangan ini bersama dengan Pak Asrorun Niam dan juga Pak Kurniawan yang sudah kembali bergabung. Pak Kurniawan yang standby saat ini. Pak Kurniawan, dalam konteks kepemimpinan, legasinya sudah nampak begitu ya. Selain dikenal sebagai Bapak Pembangunan Nasional, juga terkenal cakap dalam mengentaskan kemiskinan. Nah, apa saja sih jasa-jasa beliau yang kemudian bisa dilanjutkan dalam era kepemimpinan saat ini? Ya, untuk yang dilanjutkan saat ini ya, yang pertama itu penyebaran penduduk merata, program transmigrasi tentunya harus dilanjutkan ya. Karena untuk mengimbangi, karena di Jawa terlalu padat dan bisa ditempatkan di wilayah lainnya, tentu program ini harus dilanjutkan. Yang kedua, program keluarga berencana. Di zaman Pak Soeharto dulu program keluarga berencana ini sangat sekali membantu dan bisa diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia ya, karena itu program unggulannya itu keluarga berencana. Yang ketiga, swasembada pangan. Dan saat ini sudah digalakkan lagi dengan Pak Prabowo, karena di zaman Pak Soeharto dulu kita sudah mengalami swasembada pangan, ya itu dilanjutkan lagi. Ketiga, nelayan sama ya, bahwa program-program Pak Soeharto yang sampai hari ini masih bisa dirasakan, yaitu tadi Mbak, ya transmigrasi, terus lagi swasembada pangan, dan irigasi, ini tentu harus kembali ditingkatkan supaya masyarakat yang ada di kampung bisa, atau di desa, di pedesaan bisa merasakan kembali ke jati diri bangsa Indonesia yang mayoritas petani, bisa kembali beraktivitas dan jadi pertanian menjadi salah satu profesi yang dibanggakan. Karena kemarin berapa tahun masyarakat yang di desa, terutama karena saya sering keluar masuk desa, kami mengetahui bahwa profesi pertanian kemarin sempat ditinggalkan karena tidak menjanjikan, tapi ketika dikelola dengan benar dan maksimal, bisa dirasakan kembali bahwa profesi menjadi petani bisa diandalkan. Dan ini adalah satu peninggalan Pak Soeharto. Ketiga, pembangunan Mbak, pembangunan jalan ya. Itu pun di era Pak Soeharto ini kan, ini memang digalakan atau ditingkatkan benar masalah pembangunan infrastruktur ya. Dan kembali zaman Pak Jokowi, pembangunan jalan di mana-mana sampai Sabang sampai Merauke juga dirasakan ya. Terkait juga kontroversi masalah Pak Jokowi, tapi saya berpendapat bahwa itulah memang seorang pemimpin harus punya prinsip yang kuat, mana yang harus didahulukan, dan Pak Jokowi memilih pembangunan infrastruktur, dan kami yakin akan dilanjutkan kembali oleh Pak Prabowo yang persiapan juga akan mengembangkan kembali teknologi kereta api sampai ke Jawa Timur segala macam. Saya rasa itu sangat yang positif, Mbak. Jadi apa yang kita rasakan saat ini adalah sebagian besar adalah peninggalan dari Pak Soeharto yang saya yakin akan dilanjutkan oleh presiden-presiden setelahnya. Saya rasa itu, Mbak, ya. Oke, Pak Kurniawan, ini kita sekarang mau berbicara mengenai karakter begitu ya. Karakter seperti apa sih yang dimiliki Soeharto dalam dedikasinya membangun bangsa? Karakter Pak Soeharto latar belakangnya militer, Mbak, ya. Militer itu kental dengan disiplin, keras itu pasti, bijak itu juga dimiliki oleh beliau. Karena apa? Pak Soeharto ini kan lahir bukan di zaman yang enak, Mbak, ya. Di zaman serba kekurangan, serba susah saat itu, ya tentunya ini akan membangun jati diri seseorang, Mbak, ya. Pak Soeharto hidup di 3 zaman. Zaman Belanda, zaman Jepang, zaman revolusi, zaman pembangunan. Tentunya Pak Soeharto mempunyai warna tersendiri, ya. Orang berkata bahwa Pak Soeharto ini militerisme, saya rasa tidak juga, karena untuk membangun sebuah bangsa, untuk mendisiplinkan sebuah bangsa, tentu masing-masing pemimpin punya gaya dan cara, ya. Kalaupun Pak Soeharto saat itu keras, itu wajar, karena untuk mendidik suatu bangsa yang di zaman saat itu memang serba susah, memang harus tegas, keras, tapi tetap saja itu menjadi bagian dari gaya seorang pemimpin ya. Jadi saya rasa Pak Soeharto karakternya, dia seorang Jawa, lembut,
tegas karena militer, bijak karena memang matang di lapangan secara kepribadian. Saya rasa itu Mbak ya. Terkait usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional ini, menyikapi berbagai penolakan ataupun gelombang penolakan dari masyarakat sipil, seperti apa Pak kalau Anda melihatnya dan apa yang harus dilakukan pemerintah? Wajar Mbak, saya bilang tadi Indonesia negara demokrasi, siapapun bisa menyampaikan sependapat atau tidak sependapat ya. Kontroversi itu biasa Mbak ya. Yang menolak pun kami juga sudah tahu ya, itu saja Mbak ya. Kawan-kawan kita saja yang kebetulan mungkin merasa dirugikan di zamannya Pak Soeharto, tapi saya rasa masih banyak yang lebih suka ke Pak Soeharto daripada yang tidak suka. Jadi biasa itu Mbak ya, kontroversi itu biasa. Ada yang suka dengan Pak Soeharto, ya silakan saja, tapi masih banyak yang lebih suka kepada Pak Soeharto ya. Jadi saya rasa kita menyikapi secara bijak bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Mau tidak mau kita harus mengakui bahwa Pak Soeharto adalah bagian dari perjalanan bangsa Indonesia ini. Beliau ada ketika di masa perjuangan dan membangun di masa kemerdekaan. Dan itu harus kita akui bahwa Pak Soeharto memang salah satu tokoh yang berhak untuk bisa mendapatkan gelar pahlawan. Terkait kontroversi itu biasa Mbak dalam kehidupan berdemokrasi seperti ini. Saya rasa tidak jadi masalah Mbak. Ya, kami berharap kembali lagi berilah gelar pahlawan Pak Soeharto karena itu adalah kewajiban kita sebagai orang muda yang menghargai, menghormati jasa-jasa orang tua kita, leluhur kita, pendahulu kita yang sudah menghabiskan tenaga pikiran, bahkan nyawanya sebagiannya itu dihabiskan untuk membela bangsa dan negara. Dan satu yang sudah sampai saat ini masih kontroversi Pak Soeharto. Tapi saya rasa sosok yang tepat untuk mendapatkan gelar pahlawan, predikat pahlawan adalah Pak Soeharto yang memang sudah berjuang bagi bangsa dan negara ini. Saya rasa itu Mbak ya. Ya, bagaimana juga Anda bisa menjelaskan kepada publik bahwa pemilihan gelar pahlawan ini merupakan proses yang panjang, bahkan ini ketiga kalinya. Dan kalau kata Pak Niam tadi merupakan momentum, apa yang ingin Anda garis bawahi berkaitan dengan hal ini? Oke, saya dalam hari ini menggarisbawahi dalam arti gini. Coba kita belajar sejarah untuk anak-anak muda, terutama yang tidak mengalami hidup di zaman Pak Soeharto, mungkin belajar mereka tahu cuma dari sejarah, tapi sejarah yang mana dulu ya. Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai jasa-jasa pahlawan atau jasa pendahulu-pendahulu kita yang saat ini mungkin sudah meninggal ya. Tentunya kita sebagai anak muda belajarlah positif, belajarlah tentang sejarah bangsa dan negara ini dengan benar supaya kita tahu kebenaran ya. Saya rasa itu, dan mari kita sama-sama berpikir positif bahwa Pak Soeharto adalah sosok tokoh bangsa, anak bangsa yang terbaik yang sudah mendedikasikan diri dan hidupnya untuk kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara. Saya rasa itu Mbak ya. Baik, kita akan sama-sama tunggu nantinya resminya pada tanggal 10 November nanti bersama dengan 39 nama pahlawan lainnya nanti ya. Terima kasih Pak Kurniawan, Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Selamat bertugas kembali. Ya, selamat malam Mbak. Terima kasih. Dan pemirsa, tetaplah di NTV Prime. Kami akan kembali hadir untuk Anda usai jeda pariwara berikut ini.